Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, berjumpa lagi bersama gue Mega Puspita di Rujuk Podcast, Lugas dan Berimbang. Oke, di hari Kamis yang untuk kalian bermuka manis, ya sajian muka dua ya. Hari ini gue kedatangan tamu yang amat sangat spesial. Beliau merupakan orang nomor 1 di Kota Bekasi, ialah Bapak Rahmat Effendi. Selamat datang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mega. Sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah. Gimana perjalanan menuju ke sini Pak? Wah, karena dari pagi kan sudah antri kegiatan ya. Maka membagi waktunya untuk bisa ketemu dengan. Tapi terima kasih banyak nih Pak sudah meluangkan waktu untuk kita berdiskusi di sini ya Pak ya, di Rujuk Podcast ya Pak ya. Oke deh. Langsung aja nih Pak, untuk menyikat waktu, ini kita akan mengangkat sisi lain dari sosok Pak Rahmat Effendi atau yang biasa akrab disapa Pak Pepen ya. Oke, kita akan mengangkat dari sisi lain. Ini langsung aja ke pertanyaannya Pak ya. Nih, kita ada pertanyaan tentang latar belakang kehidupan Pak Rahmat Effendi nih, mulai dari remaja dan dewasa hingga membentuk karakter yang kuat sampai saat ini. Ini seperti apa nih Pak? Karakter yang kuat itu dibentuk dari sebuah proses perjalanan hidup. Saya anak petani yang bukan mungkin anak jenderal atau bukan anak orang yang, saya dilahirkan dari cucu pejuang, cucu jawara yang hidupnya tentunya ikut dalam kesederhanaan, sekolah sambil merambat ya, dan kegiatan-kegiatan kehidupan sosial pun juga serba minim. Itulah yang membuat saya termotivasi untuk bangkit, untuk bisa baik menyelesaikan pendidikan secara formal maupun juga kegiatan-kegiatan pekerjaan yang saya tapaki dari proses yang paling berawal. Berarti memang dari kecil tuh memang sudah terlatih untuk mandiri. Sudah dilatih dan sudah hidup dalam berkeprihatinan. Wow. Itu ada kisah-kisah yang masih terkenang atau menjadi motivasi hingga hari ini Pak? Wah, jadi saya adalah 6 bersaudara, paling tua. Tentunya di samping hidup dengan kesederhanaan, juga ditempa dengan bagaimana membantu orang tua untuk bisa mengurangi beban dari 6 bersaudara tersebut. Artinya dari kecil saya di SMP sudah ikut membantu orang tua dengan dagang rokok, sudah kuli pasir, macam-macam lah. Jadi sudah saya lalu di SMA pun juga seperti itu. Ya, terus sampai ke perguruan tinggi sambil bekerja sambil mencari ilmu, makanya tertatih-tatih ya. Dan itulah yang membuat seseorang ya dalam konteks kehidupan itu punya komitmen yang kuat untuk menyongsong sebuah cita-cita yang luar biasa. Itu tapi kalau untuk terjun di dunia politiknya itu sejak kapan nih Pak? Saya pada saat selesai SMA terus sambil bekerja di lapangan sambil ambil S1 ya, terus setelah tahun 97 saya tidak bekerja lagi di perusahaan swasta, dan pada saat itu reformasi di 98 saya ikut politik, dan saat itu kan Partai Golkar kan pasti identik dengan birokrasi dan TNI. Tapi setelah reformasi maka siapa saja bisa, dan saya masuk Golkar dan terpilih. Alhamdulillah tahun 99 itu saya mendapatkan porsi suara langsung, memilih itu 19.860. Artinya masuk di anggota DPRD yang mewakili Kecamatan Bekasi Selatan sampai dengan 2004. Oke, berarti itu memang perjalanan awal ya, menapaki diri di politik. Tapi waktu terjun awal di politik itu kebayang nggak sih akan pada akhirnya menjadi seorang wali kota? Nah, itu lagi-lagi ditempa pada sebuah persoalan kondisi lapangan yang ada. Saat itu kita tahu lah, ya saat reformasi masuk kepada sebuah partai yang dinamakan Orde Baru, ya punya stigma yang begitu jelek. Ya. Tapi alhamdulillah semua bisa kita lalui dan semua bisa kita. Bahkan di 2004 saya terpilih menjadi ketua DPRD Kota Bekasi. Kota Bekasi. Sampai akhirnya 2008 ikut bersama Pak Motar Muhammad menjadi wakil wali kota. Dan resmi menjadi wali kota Bekasi 2012 sampai sekarang saat menggantikan proses perjalanan setengah atau separuh perjalanan. Berarti perjalanan yang panjang untuk sampai di sini.
masih ada target kah untuk ke depan? Sekarang saya hanya ingin meninggalkan legasi yang baik, kebijakan-kebijakan yang baik, tentunya yang berorientasi kepada kemasyarakatan, ya, kepentingan umat, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Oke deh, oke. Ini kan tadi perjalanan awal politik dan perjalanan pribadi dari Pak Rahmat Effendi sendiri. Ini pasti dibalik sosok seorang Rahmat Effendi ada lagi nih sosok penyemangat, ya kan? Udah pasti barang tentu selain orang tua pasangan. Nah, ini boleh diceritakan sedikit awal mula atau kisah pertemuan, ya kan? Pak Rahmat dengan sosok istri Bu Gunarti Effendi. Ini bisa diceritakan? Saat saya selesai SMA, ya, dan kita kan ini orang Betawi, ya, tidak terlalu harus menunggu lama, ya, masa, dan juga tidak harus proses berhasil. Akhirnya kami ketemu jodoh, ya, dan Pekayun dengan Rawa Panjang itu kan tidak jauh, ya. Bahkan beliau juga salah satu masih keturunan Pak Hadi Jole, ya, Pak tokoh kita, ya, pejuang kita. Dan akhirnya tahun 85 akhir kami menikah dan terus membina bersama-sama, mendorong, ya, dengan motivasi, mendorong dengan doa dan semangat, ya, tentunya sampai dengan proses keberhasilan yang kita raih. Itu tadi kalau boleh tahu ketemunya awalnya tahun berapa itu, Pak? Itu ketemunya cuma 1 minggu. Wah. 1 minggu, terus kita lakukan lamaran, mungkin 2 minggu atau 3 minggu setelah itu kita langsung ijab kabul. Wah, jadi pertemuan yang singkat ya, singkat cinta yang akurat gitu. Ya, singkat dan alhamdulillah. Kan jodoh itu di tangan Tuhan. Iya, tapi kan tetap harus dijemput ya Pak, ya. Kalau cuma diam-diam diambil orang nanti jodohnya. Ya, justru takut diambil orang, makanya cepat. Langsung gercep. Oke, itu harus dicontoh juga untuk anak muda zaman sekarang, ya, biar nggak PHP lah gitu. Perjalanan menjadi seorang wali kota Bekasi ini kan banyak ide dan gagasan dari seorang Pak Rahmat Effendi gitu kan, ya, dalam mensejahterakan masyarakat kota Bekasi. Nah, tapi kira-kira masih ada nggak sih target atau hal yang belum tercapai untuk dilakukan selanjutnya? Ya, kita bekerja ini kan ada yang namanya RPMJ, ya, rencana pembangunan jangka menengah daerah. Artinya itu sudah di-create, sudah di-guide untuk melalui proses-proses, ya. Nah, kebijakan-kebijakan yang ingin kita selesaikan dalam tahapan itu tentunya adalah kebijakan yang berorientasi untuk kepentingan masyarakat. Ya, walaupun kartu sehat kami sudah tidak diperbolehkan, tapi kami masih tetap menggunakan LKM, ya, layanan kesehatan masyarakat. Artinya tetap yang tidak ada atau tidak mempunyai fasilitas kesehatan seperti BPJS masih dapat menggunakan kartu tersebut. Nah, orientasi inilah yang tentunya sampai dengan akhir jabatan 2023 tersebut untuk terus kita pertahankan, termasuk juga mengurangi potensi-potensi banjir yang ada di Kota Bekasi. Oke. Berarti pertama itu benar-benar fokus di kesehatan masyarakat, ya? Ya, kalau infrastruktur kan kita bisa lihat sekarang di di flyovernya flyovernya Rawalumbu dan flyovernya Bojong Menteng udah kelihatan sebuah produk fisik yang tentunya bisa dirasakan, yang menghindari kemacetan, menyelesaikan persoalan-persoalan akut yang selama ini menjadi harapan masyarakat. Oke, masih bersama kita, gue Mega Puspita dan Pak Rahmat Effendi. Kita langsung aja melanjutkan percakapan yang tadi ya Pak, ya. Melihat kondisi saat ini, di mana negara kita bahkan dunia sedang terjangkit wabah, ya, wabah COVID-19 atau COVID-19. Nah, untuk perkembangan COVID di Kota Bekasi sendiri seperti apa Pak? Sekalian Mega, ya Bapak sampaikan. Yang pertama adalah Bapak yang menyampaikan bahwa 3M itu sangat penting, ya. 3M. Jadi menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Nah, kegiatan ini menjadi syarat mutlak dalam protokol kesehatan. Selanjutnya, berapa sih sekarang kondisi masyarakat yang terpapar COVID? Dari sejak bulan Maret sampai dengan saat ini, ya, tanggal 29 September kemarin itu ada sekitar 3.322. Dari 3.322 tersebut, ya, 84% alhamdulillah kita bisa menyembuhkan, ya, tingkat kesembuhannya. 3,4% memang ada angka kematian, ya. Tapi kita lihat kalau grafik dari penanganan pertama, ya,
klaster pertama bulan April pada saat itu, dari sejak tanggal 26 Mei sampai dengan akhir Juli tidak ada angka kematian, zero, artinya reproduksinya 0, nah karena memang sekarang transmisinya tinggi di Bodebek termasuk juga epicentrum di Jakarta. Kenapa angka di Kota Bekasi tinggi? Karena di Kota Bekasi ini tugasnya men-tracking, melacak ya, merepit dan men-swab ya warga masyarakat. Ya, sebenarnya swab itu perbandingan antara swab yang kita punya dengan jumlah penduduk itu 1%. Jadi kalau 2,4 juta maka cukup dengan 24.000, tapi kami ini sekarang sudah mau 50.000, artinya sudah mau 2% lebih. Kenapa? Karena ingin kita melihat perkembangan ya makhluk virus yang tidak bisa kita lihat ini ya dari RW ke RT itu, karena memang dari awal kita menetapkan bagaimana memutus mata rantai dan penanggulangan ini dengan karantina wilayah terbatas yang kami sebut juga RW siaga. Maka di RW di RT itulah yang bisa kami identifikasi. Yang kedua, infrastruktur. Ya, kami sedang mempersiapkan 3 rumah sakit tipe D yang dikhususkan dalam penanggulangan minimal isolasi mandiri dan juga rawat terhadap komorbid. Saya sampaikan Mega, bagi saudara-saudara kita yang sudah umur di atas 55 ke atas sekarang ini, apalagi ada komorbid, ada penyakit bawaan, semisal darah tinggi, gagal ginjal, terus paru, sudah lebih baik istirahat di rumah. Jangan ikut kegiatan-kegiatan formal, apalagi sampai bergurumul ya, sehingga nanti menimbulkan kewaspadaan yang sangat luar biasa. Nah, begitu juga dalam mengantisipasi kegawat daruratan, kita juga sediakan ya, di Stadion Patriot Candrabaga itu sekarang sudah terisi, kalau tidak salah ada 32 sekarang dari 55 kapasitas. Nah, seminggu kemarin itu sudah bisa kita selesaikan 12 orang. Sudah selesai, swab negatif sudah kita pulangkan. Ya, artinya kalaupun terjadi perburukan lagi atas izin BNPB kemarin, pemerintah kota BPBD juga sudah disetujui penggunaan green hotel yang ada di Kayu Ringin itu. Kalaupun nanti ada perburukan lagi, kita masih punya Islamic Center, kita masih punya asrama haji ya, tapi itu adalah sebuah cara terburuk jika perburukan itu terjadi. Nah, sekarang ini kita aman mengendalikan dan aman juga ekonomi untuk terus bergerak ya, jangan sampai COVID ini meluluh lantakan ekonomi yang ada, sehingga COVID-nya bisa kita kendalikan dan ekonominya bisa kita dorong. PSBB itu masih diterapkan, Pak? Masih, jadi pembatasan sosial berskala besar sebenarnya sudah kita tingkatkan menjadi adaptasi tatanan hidup baru, masyarakat produktif, artinya masyarakatnya tetap bekerja, masyarakatnya tetap berinteraksi, tetapi juga aman COVID. Nah, amannya tadi, COVID-nya kita kendalikan, infrastrukturnya kita sediakan, sarananya kita sediakan, ekonominya jangan kita stop, sehingga alurnya berjalan sama-sama. Oke, terakhir mungkin kalau untuk berkaitan dengan COVID ini, kan pemerintah sendiri juga tengah berusaha untuk menemukan vaksin, ya kan ya. Bahkan beberapa sudah menyatakan sudah ada vaksinnya gitu. Ya. Tapi kalau untuk info di Kota Bekasi sendiri, Pak, seperti apa, Pak? Terakhir waktu Bapak ngadep Ketua PMI, Pak JK, beliau bilang paling cepat vaksin kita itu sekitar bulan Maret 2021. Tahun depan. Ya, tahun depan. Tapi pemerintah kayak sepertinya mempercepat ya, sekitar Desemberan. Jadi kalau nanti ya Desember atau Maret vaksin itu tersedia, kalau 1 juta saja dalam 1 bulan, penduduk kita 270 juta, maka akan butuh 27 bulan. Jadi memang syarat sekarang mengendalikan terhadap penyebaran virus itu ya menggunakan masker selama 2-3 tahun ke depan ini. Ya, hanya cara itu ya, yang mungkin akan terbiasa. Seperti masyarakat Jepang kemanapun juga dia menggunakan masker, makanya pada saat pandemi mendunia ini mereka tidak panik seperti kita, karena budayanya sudah biasa, preventif terhadap sebuah menggunakan masker itu sudah menjadi budaya. Iya, berarti emang kuncinya itu untuk mencegah COVID ini memang awareness dari masyarakat sendiri ya, untuk menggunakan masker, rajin mencuci tangan ya. Dan pemerintah hanya bagaimana mendorong ya, pemerintah hanya berharap terhadap budaya-budaya dan karakter yang ada untuk tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Oke, terakhir nih Pak ya, sebagai seorang wali kota yang telah banyak melakukan perubahan di Kota Bekasi, kira-kira apa sih tadi, mungkin tadi sudah dibahas perihal legasi, cuman kita ingin yang lebih mendetail, legasi yang akan ditinggalkan jika nanti
Pak Rahmat Effendi ini selesai menjabat untuk Kota Bekasi dan pesan untuk pemimpin Kota Bekasi selanjutnya. Kalau pemimpin itu kan kapasitas, pemimpin itu kapabilitas, artinya pemimpin itu harus transformer. Nah, pada saat meninggalkan legacy yang baik, artinya mampu merubah mindset para bawahannya. Nah, bawahan-bawahan inilah yang akan nanti melanjutkan sebuah legacy yang baik, kebijakan yang baik. Nah, sering saya sampaikan, ya, kita tidak boleh lagi cara berpikir textbook. Kita harus dinamis, kita harus think out of the box, artinya menyuguhkan sesuatu itu pada sebuah proses yang benar dan baik, tapi baik benar itu adalah porsinya manusia, bukan porsinya kesempurnaan, karena itu adalah milik Tuhan, ya. Tetapi untuk menjaga dan mengantisipasi berproses itulah, ya. Jadi ada kerja benar, ada kerja baik, dan insya Allah outputnya juga akan menjadi baik. Luar biasa sekali ya untuk penjelasan Pak Rahmat Effendi. Ini juga suatu kehormatan beliau bisa datang di studio Rujuk Podcast, dan terima kasih Pak untuk waktunya. Terima kasih banyak, Mega. Sukses selalu ya. Dan salam untuk masyarakat Kota Bekasi ya. Semoga podcast ini menjadi besar. Amin. Bukan saja besar pada podcastnya, tapi pada infrastrukturnya. Oke guys, itu dia tadi perbincangan kita dengan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Semoga bermanfaat dan mengandung banyak informasi. So, stay watch and stay tune Rujuk Podcast, lugas dan beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.